teriak-teriak ya, itu banyak pegawai Cina diusir Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya saat menghadapi masalah tenaga kerja asing, TKA, Cina di Jawa Tengah ketika ia menjabat sebagai gubernur. Saat itu, ia mengaku siap mengusir TKA Cina ketika warga Jawa Tengah protes atas kehadiran mereka. Namun, ia bertanya kembali kepada warga siapa yang bisa menggantikan TKA Cina. Ganjar lalu menyinggung gaya bicaranya ketika menyelesaikan masalah. Ia mengaku lebih memilih belak-belakan daripada bertele-tele. Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan, pemimpin tidak bisa menyelesaikan segalanya secara sempurna. Namun, pemimpin harus memberikan optimisme. Dia bilang, Indonesia tidak terlalu buruk meski masih ada beberapa masalah yang penting diselesaikan, yaitu korupsi hingga administrasi pemerintahan. Dalam kuliah kebangsaan, Ganjar memaparkan 7 strategi untuk mencapai Indonesia maju. Selain masalah sumber daya manusia yang membuatnya menyinggung masalah TKA Cina, ia juga berbicara mengenai digitalisasi pemerintahan, membasmi korupsi, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, memperkuat jaring pengaman sosial, hingga hilirisasi industri. 3 fondasi 7 strategi. Tapi kalau kita mau menyelesaikan PR-PR besar itu, Bapak Ibu, anggaran kita cukup nggak? Semua nggak ada anggarannya Pak, ya karena nggak kreatif. Judul saya adalah melipat gandakan anggaran. Saya butuh sebenarnya ruang ini di Fakultas Ekonomi UI. Saya butuh kemudian mendapatkan bagaimana cara kita melipat gandakan anggaran kita. Bagaimana APBN kita kalau hari ini 3.000-an menjadi 6.000? Gimana ya caranya? Itu berat Pak? Ya, kalau itu bukunya buku lama. Kalau buku baru tidak. Saya yakin pada soal itu. Karena under table ekonominya kita bisa lakukan. Digitalisasi pemerintahan, membasmi korupsi, membangun SDM yang produktif, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi industri menuju kelas dunia, dan ini butuh SDM, jangan hanya teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina diusir Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Kalau saya bicara belak-belakan, nggak ada kita bicara. Oh iya ya nanti kita akan bicarakan kesuwen. Itu namanya orang sat-set gitu. Meningkatkan nilai tambah infrastruktur dan mengembalikan alam ini untuk membalance. Lanjut. Bidang tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jurusan itu 53,3%. Contohnya saya, lulus fakultas hukum, tidak kerja di dunia hukum, jadi anggota DPR. Tapi politik nggak ngerti, makanya saya kuliah Prof. Itu sejarah saya kuliah, jujur aja begitu. Ini politik itu apa toh gitu. Ternyata tahulah dari itu. Upah di bawah UMR masih 49%, tingkat pengangguran terbuka 5,83%. Maka membangun SDM produktif, prioritasnya menurut saya sekarang sekolah vokasi. Saya punya cerita ini kalau Anda tertarik nanti. Investasi dan hilirisasi untuk lapangan kerja yang berkualitas, job creations. Meskipun entrepreneurnya mesti kita ciptakan. Mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini adaptif. Saya ngomong sama perusahaan, mau nggak Anda ngambil sekolah vokasi saya dan Anda membuat kurikulumnya? MKDU-nya tetap saya. MKDU-nya tambah satu lagi, teknologi informasi. Coba nanti dimasukkan. Dan ini perbandingan peserta didik saja, Indonesia, Tiongkok, Korea, ya ini kondisi SMA, SMK-nya, ya kita tidak ada yang menang. Perguruan tingginya kita juga tidak ada. Jadi itu sekedar untuk data bacaan Bapak Ibu teman-teman. Lanjut. Maka bagaimana kita memperkuat jaring pengaman, apapun namanya, kalau semua sudah kita berikan, ya pasti gap-nya masih ada. Mesti ada jaring pengaman, agar kemudian tidak terlalu senjang begitu. Tapi Bapak Ibu, saya gemesnya gini, ini soal angka saja bagaimana kita meningkatkan jaring pengaman itu untuk sosial dan kesehatan. Tapi sisi lain sebenarnya yang harus dapat ini siapa?
Teman-teman yang hadir di sini yang dalam 1 minggu ini membeli gas melon, angkat tangan. Dalam 1 minggu terakhir. Boleh angkat tangan? Yang di atas juga? Oke, ada ya? Nggak usah malu. Oh, ada. Membeli gas melon ya Mbak ya? Iya, ada. Tersedia. Gampang. Anda orang miskin? Alhamdulillah hanya 1 yang angkat tangan di sini. Saya mau ngasih cerita saja konkret, maaf, jangan tersinggung, ini hanya untuk candaan saya saja. Itulah yang terjadi, padahal udah ditulisi. Karena jangan lupa subscribe ya.